seperti biasa yang mau jawab duluan boleh, nanti namanya tak catat kayak gitu. Tapi ya diusahakan kalau kalian udah jawab sekali ya jangan jawab lagi, beri kesempatan sama yang lain kayak gitu. Eh, salah nggak apa-apa ya, jangan takut. Nggak bakalan tak gimanain. Oke, yang pertama pertanyaannya apa itu space time, residence time, dan bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Gak ada yang jawab, nanti tak tunjuk ya. Tapi tak kasih. Tapi nek tak tunjuk dah tak catat nama nih. Atau mau jawab setengah ya enggak apa-apa. Yang kalau bisanya space time toh enggak apa-apa. Terserah. Ya, ada yang jawab. Tak tunjuk ya. Yang pakai username reconnecting ini siapa? Halo? Ya, karena enggak jawab. Yang lain. Edward Lai coba. Halo Edward. Apakah di sana? Halo C. Ya. Kemarin apa ya space time sama residence time bedanya apa? Space time itu kayak waktu buat si substance-nya itu ngelewatin suatu volume reaktor gitu, Cek. Ya, Benar. Ya, itu wes benar sing space time. Terus habis itu yang residence time tahu enggak? itu kayak waktu tinggalnya gitu aja. Ya. Ya, Waktu jadi tinggal sebelum dia bereaksi. ya. Ya, kurang lebih jawabannya kayak gitu. Jadi kalau space time itu kita lebih melihat ke arah volume waktu yang dibutuhkan buat mengolah satu volume kayak gitu. Yaitu ada sih di buku Levenspiel di halaman 109 kayak gitu. Nah, itu kalau space time itu kita lebih melihat ke volume reaktornya. Kalau yang residence time kita itu lebih lihat ke eh, apa ya reaktannya kayak gitu. Reaktannya kita lihat dari materialnya, jadi bukan reaktornya tapi materialnya dan dia tuh tinggal berapa lama di reaktor itu sampai dia keluar lagi kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan space time itu sama kayak residence time? Gampang loh pertanyaannya. Anyone, ada yang mau jawab? Apa sih tadi pertanyaannya? Kapan space time itu sama kayak residence time? Pada kondisi apa? Pada pas volumenya nggak berubah ya, Cik? Sorry, apa Karen? Pada saat volumenya nggak berubah, volumenya konstan. Ya. Ya, jawabannya Karen benar. Jadi tak catat namanya Karen. Nah, ini benar jawabannya Karen, yaitu T sama dengan tau. T itu residence time, tau itu space time. Itu sama ketika constant density. Nah, constant density itu dari mana taunya? Yaitu kalau kalian tahu density itu kan biasanya kan massa per volume kayak gitu, atau bisa kalau di TRK ini bisa juga biasanya kayak mol per volume kayak gitu. Nah, itu ketika volumenya berubah, berarti kan densitasnya berubah toh di sini. Nah, sama aja berarti ketika dia constant density itu sama aja kayak constant volume. Bisa dianggap kayak gitu. Oke. Nah, terus
Kalau space velocity, ini cuma nambahin aja ya aku. Kalau space velocity itu kebalikannya space time, jadi 1 per space time kayak gitu. Nah, terus habis itu kita masuk ke ini ke PFR MFR-nya. Bentar. Oh iya, sorry yang jawab di chat, aku tadi tidak melihat chat, sorry ya. Jadi apa? Ini jawabannya Feren benar juga, epsilon sama dengan 0 yang tadi, tapi aku tidak lihat chat. Nggak apa-apa, santai. Ya. Nah, oke. Jadi saya sebentar. Mungkin akan, sebenarnya pertanyaannya gini, kalau misalnya grafik ya, grafik sepermen RA versus XA, maksudnya XA-nya itu sumbu X dan sepermen RA-nya itu sumbu Y, bisa bayangin tuh ya. Itu misalnya naik atau turun, maksudku kalau ada grafik yang naik maupun grafik yang turun, kapan kita pakai PFR, kapan kita pakai MFR. Coba mungkin tak gambar ya, jadi apa namanya, kayak kalian bisa juga, sebentar. Maaf ya gambarku jelek. Ya intinya kayak gini lah. Permen RA, aku pakai annotate aja. Bentar. Nah, permen RA, terus ini XA, kayak biasa lah ya plotnya kita. Nah ini misalnya grafiknya naik, terserah sih mau naik mau kayak gimana, pokoknya naik lah ya intinya kayak misal gini. Terus habis itu misalnya grafiknya turun kayak gini. Nah, anggap aja kurang lebih kayak gitu. Kapan kita pakai PFR? Kapan kita pakai MFR atau CSTR? Ada yang bisa jawab mungkin, dan kalau bisa dikasih alasannya. Kalau kasus yang pertama itu pakai PFR, C. Kalau kasus yang kedua itu pakai MFR, soalnya dari perhitungannya kan yang satu pakai integral, yang satu pakai apa sih, perkalian persegi itu. Jadi bisa volumenya lebih kecil. Oke, ya jawabannya Feren benar, alasan juga benar. Sebentar, tak catat dulu. Ya, jadi kayak gini ya. Kenapa kok waktu naik dia tuh pakai PFR? Kenapa kok waktu turun dia tuh pakai MFR atau CSTR? Itu karena kalau PFR itu kan kita menghitung luasan di bawah kurva loh, area di bawah kurva. Nah, kalau MFR tadi kan kita kayak yang disebut Feren ya, kita tuh pakai perkalian biasa, jadi dia tuh membentuk kayak persegi panjang. Nah, dan perlu diingat kalau MFR itu ketinggian dari persegi panjangnya itu mengikuti sumbu Y-nya itu mengikuti yang terakhir. Sorry, maksudku mengikuti terakhir ya. Mengikuti XA yang terakhir gitu, mengikuti XA yang terakhir. Nah, jadi maksudnya kayak misalnya dia itu misalnya ya aku mau berhenti di sini konversi akhir, mau berhenti di sini konversi akhirku. Nah, misalnya aku pakai FR, kan luasanku kan jadi di bawah kurva, jadi di sini toh. Oke. Nah, tapi aku pakai MR kan titik berat terakhir ini kalau di kurva ini. Jadi kita lihat ngacu titik terakhirnya itu yang menyentuh kurvanya ya. Jadi titik terakhir kan di sini tadi. Nah, misalnya kita pakai MFR jadi ini kayak gini. Jadi kayak segi panjang ini tuh. Nah, kalau yang MFR itu areanya segini, sekotak itu semua. Jadi dia ketambahan yang bagian sini.
Oke. Jadi itulah mengapa kalau grafiknya gini kita pakai PFR. Tapi ini dengan catatan ininya sepermen RA versus XA ya, bukan nanti diganti CA atau yang lain sebagainya itu bisa berbeda. Kalian harus pinter bacanya juga kayak gitu. Nah, terus yang MFR, misalnya tadi aku pengen titik akhirnya, titik konversiku itu terakhirnya di sini. Misal di berapa gitu. Nah, kan tak tarik ke kurvanya toh, tak tarik ke kurva melengkung ini dapat titik di sini. Jadi ini kayak misal MFR, karena aku pakai persegi panjang, jadi tak tarik garis lurus dari sini toh. Nah, jadi areanya mau buat MFR cuman segini aja. Tapi lek pakai PFR, kita jadi harus pakai area di bawah kurva, jadi semua segini. Oke, itu ya. Misalnya ada yang masih tidak mudeng, boleh langsung tanya aja. Oke. Nah, terus habis itu, nah ini tadi kan Feren kan jawabnya secara matematika ya. Kenapa? Karena kalau PFR itu kita kan pakai area di bawah kurva, sedangkan kalau MFR atau CSTR kita pakai perkalian persegi panjang. Nah, sekarang aku mau tanya, kenapa kok MFR itu kok langsung kayak persegi panjang gitu, tapi naik PFR pakai area di bawah kurva? Ada yang bisa jawab? Sorry, Cek, tadi apa? Jadi gini, apa namanya, kenapa kok apa PR itu kita ngitungnya perhitungan volumenya. Jadi kan ini tadi kita tuh ceritanya mau ngitung volume toh, kok kita cari luas area ini. Nah, kenapa kok yang PR itu kita pakai area di bawah kurva, sedangkan kalau yang MFR kita kok pakai garis lurus red kayak persegi panjang, membentuk persegi panjang. Gitu pertanyaannya. Nah, misalnya Lisa jawab kenapa enggak apa-apa. Kayak kalau misalnya yang reaktor PFR itu kan waktu masuk kayak konsentrasinya itu nggak langsung jadi seragam semua. Kalau misalnya MFR itu kan karena dia ada pengadukan, jadi konsentrasinya itu kayak langsung seragam gitu, Cik. Mungkin? Oh ya, benar, benar, benar. Ini tadi ame bukan? Atau? Iya, Cik. Oke, ya jawabannya ame udah benar ya. Jadi mungkin tak perjelas lagi. Bentar, nyatet. Nah, jadi benar yang dijawab ame. Jadi kalau PFR itu, ya, ini mungkin tak gambar sekalian aja. Jadi kalau PFR, ini kan bisa sambil dibayangin ya. Ini kan misalnya kayak pipa, kan PFR gitu toh. Nah, sorry kurang panjang gambar kurusnya ini masuk gitu toh. Nah, dia ini kan pertama kan dia masuk. Nah, kan dia kan mungkin karena pengaruh turbulensi dan lainnya dia kan jadi bereaksi toh. Tapi bereaksinya itu konversinya akan bertambah. X itu semakin ke sana dia akan semakin bertambah. Kayak gitu. Jadi XA-nya tuh nggak sama. Misal di titik sini sama di titik sini, di titik sini, di titik sini tuh nggak sama. Nah, tapi misal kita mau konversi akhir di 0,8, misal di akhirnya nih. Nah, dia itu akan bergerak dari misal di sini 0, dia konversinya itu akan apa ya? Bertambah gitu loh. Jadi misalnya kayak di sini 0,1, 0,5 dan lain sebagainya. Nah, ini kan bertambah loh. Makanya dia tuh pakai integral. Itu apa ya? Logikanya kayak gitu. Rumusnya kan integral dxa per min RA toh, ada ininya, PFR. Mungkin bisa sambil dicek juga persamaannya di Levenspiel. Nah, tapi like CTR atau MFR kan dia masuk, oke, reaktan masuk, terus habis itu dia tuh langsung diaduk. Dan diaduk itu biasanya asumsinya kayak rata, segini tuh kayak langsung diaduk, jadi menghasilkan satu nilai konversi aja. Jadi misal di sini tadi masuk kan belum terkonversi, masih reaktan A atau masuk E. Jadi itu keluarnya kayak bisa langsung gitu. Di seluruh tangki dianggap seragam. Jadi
Misal X-nya pengen 0,8, ya dia jadinya 0,8. Gitu. Makanya kalau misalnya tadi, ya, sing sepermen RA versus XA ini, misal ada grafik kayak gini lah, anggap aja ya. Nah, karena yang tadi yang PFR itu pakai integral toh. Nah, kalau kalian ya ngerti konsep integral juga dari kalkulus, integral ini kan sebenarnya kita tuh ngitung luasan di bawah kurva, kayak gitu. Nah, tapi MFR, tadi karena dia anggapannya kayak langsung masuk didapatkan satu titik konversinya 0,8. Nah, misalnya di sini 0,8. Makanya leseng MFR tuh langsung geraknya langsung shred kayak gitu. Karena anggapannya dia masuk itu 0 langsung sepermen RA-nya tuh hanya ada satu nilai di sini. Atau main RA-nya lah katakan. Main RA-nya tuh cuma ada satu nilai saja, cuma ada satu nilai aja. Makanya dia kayak shred kayak gitu. Tapi like misalnya ini, main sub-nya atau main RA-nya itu berubah-ubah sesuai grafiknya ini. Jadi makanya dia pakai integral. Kayak gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanya, Bu? Oke, tidak ada, tak hapus ya. Nah, terus habis itu pertanyaan yang selanjutnya. Ketika kita pakai PFR tapi paralel, itu syaratnya apa untuk menghitung? Itu kemarin kayak ada dijelasin sama Pak Putri harusnya. Misalnya PFR par apa? Nggak cuma PFR sih, PFR. Ya. Ada yang bisa jawab? Tak kasih clue, itu kemarin ada di halaman. Bentar. Di bab 6 yang halaman, yang example 6.1, halaman 125. Ayo, tak tunjuk ya. Ada yang jawab. Bentar. Bentar. Ada yang menjawab tapi kurang tepat. Oke, mungkin tak tunjuk aja. Siapa ya? Albert. Bert. Halo. Kalau paralel yang berdasarkan example 61 PFR paralel syaratnya apa supaya bisa dikerjain? Yang lain kalau mau jawab juga tidak apa-apa ya. Kalau tiba-tiba tahu jawabannya. Gimana Bert? Udah ketemu belum? Oke, mungkin sambil menunggu Albert, aku tanya yang lain ya. Dava. Halo Dav.
Mana ini orangnya? Bentar. Ya, gimana, Bert? Oke, Albert sudah menjawab. Space time-nya harus sama V per F-nya. Jadi tadi sorry, aku ngomong sama Tony salah jawabannya, tapi ternyata bener. Tadi aku ada kelewat. Space time-nya juga sama ya ternyata. Tadi aku ngiranya cuma V per F-nya aja, tapi ternyata jawabannya Anthony juga benar. Tadi dia ngechat aku. Oke, jadi ya jawabannya Albert sama Anthony benar. Ya, sorry Anthony. Tak catat namanya. Tadi Anthony karena dia jawab kata apa ya. Oke, terus pertanyaan yang terakhir sebelum kita masuk ke latihan soal. Ini di buku, bentar, tak share dulu. Di Levenspiel, di halaman 135, ya mungkin ikut dibuka teman-teman kalau mau dicatat juga atau gimana. Bentar, 135. Nah, ini sekalian mungkin aku jelasin aja ya. Kayaknya kalau misalnya tak suruh jawab juga mungkin banyak yang nggak tahu Mas Yan. Jadi gini, aku nggak tahu sih ini udah dijelasin Pak Putu atau belum. Tapi cuma mau ngomong, ini aku ada kayak apa ya? Kemarin kan sempat baca ini toh. Terus kayak aku tuh cari tahu jawabannya. Nah, mungkin jawabannya kayak gini. Nah, jadi dia kan bilang di sini kalau misalnya order reaksi untuk suatu reaksi jika order reaksinya tuh lebih dari 0, reaktor itu syaratnya itu harus connected in series kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ordernya itu lebih dari satu atau grafiknya itu concave, cekung kayak gitu, itu kita harus keep concentration reaktan ini as high as possible. Jadi kalau misalnya N-nya tuh lebih dari 0, tapi lebih dari 1 juga. Jadi kita tuh harus keep konsentrasi reaktan ya, bukan konsentrasi produk, itu as high as possible. Jadi setinggi mungkin. Tapi kalau misalnya dia itu cembung grafiknya, dengan catatan N-nya kurang dari 1 tapi lebih dari 0 ya, kita justru keep konsentrasi reaktannya tuh as low as possible, jadi serendah mungkin. Nah itu kenapa? Kayak gitu ya. Jadi, ini sih logikaku ya. Misalnya ada yang punya pendapat lain ya tidak masalah. Jadi kan tadi kan dia bilang kalau concave atau cekung, dia mintanya as high as possible. Mintanya konsentrasi reaktan, anggap A-nya reaktan ya, itu selalu tinggi. Tapi misalnya convex atau dia cembung, itu mintanya CA-nya as low as possible kayak gitu. Nah, itu kenapa? Ini kayak misal ya, aku gambar grafik. Dia kan mintanya tadi rate versus concentration toh. Nah, itu misalnya yang cekung kan gini. Yang saya cembung gini. Kayak gitu ya. Nah, misalnya dia tuh cekung, dia tuh minta CA-nya tuh setinggi mungkin lah. Maksudnya itu apa sih sebenarnya? CA-nya setinggi mungkin. CA-nya setinggi mungkin tuh yang dimaksud itu adalah PFR. Karena apa? Kenapa CA setinggi mungkin tuh bisa disebut PFR? Ya, tak balik ya. Gini wes. Sing CA serendah mungkin itu yang MFR. Nah, sing tak bahas yang MFR aja. Nah, kenapa kok CA serendah mungkin itu bisa disebut MFR? Karena
Ini ya logikanya tadi kan kita kan misalnya punya CSTR gini ya, CSR atau MFR, ya kan ada pengaduknya di sini. Nah, itu ketika dia masuk, ketika apa reaktannya masuk, dia kan langsung terkonversi kan menjadi konversi finalnya tadi. Misalnya kita tadi yang mau kita 0,8 kayak gitu. Nah, itu kan dia masuk 0, keluar langsung 0,8. Nah, artinya apa? Ibaratnya misalnya ada A jadi R di sini untuk reaksi di MFR ini, A-nya itu langsung berubah menjadi R ke versi yang finalnya ini. Jadi dia dianggapnya tuh kayak cepat menghilang. A-nya tuh cepat menghilang. Nah, misalnya A-nya cepat hilang, ya toh, kan artinya CA-nya rendah. Ya, gitu ya. Paham? Apa bingung? Oke, misalkan aku gambarnya terhadap apa namanya? Terhadap XA podo ae to ya, cuy. Kan intinya kalau CA tinggi itu berarti XA ditekan serendah mungkin toh. Makanya menyerupai PFR lama-lama gitu bentuk ini volumenya. Ya harusnya sama aja sih. Harusnya sama we, tapi belum tak gambar sih, aku belum tahu. Tapi harusnya sama. Oh Nah, ya, oke. oke, ya. Oke, sampai sini nek ada sih bingung enggak apa-apa ya tanya gue. Gitu. Logikanya kenapa nek CA nih mau sudah mungkin di MFR. Nah, berarti ini kan aku tadi bahas yang MFR toh. Nah, misalnya yang PFR, berarti ya kebalikannya. Jadi yang PFR kan dia kan pipa. Nah, berarti apa? Konsentrasi apa A-nya? A-nya kan bereaksinya GR itu kan sedikit-sedikit toh. Bertambah konversinya sampai sini. Nah, jadi CA-nya itu bisa dianggap dia tuh setinggi mungkin. Karena hilangnya sedikit-sedikit jadi R. Itu yang PFR. Ya gitu. Ini aku baru jelasin yang aku baru jelasin yang ini ya. Yang ini tadi. Nah, terus kalau ke grafiknya sendiri, oke. Ya kalian bisa logika lah ya. Misalnya ini aku apa namanya? Kalau CA kan baca kan kebalik berarti. Soalnya kan CA kan berkurang. Misalnya di sini misal 100, terus di sini jadi 10 kan. Ah itu kan reaktan, berarti kan dia kan berkurang toh. Dari 100 ke 10. Jadi aku bacanya kan balik. Bacanya ke kiri. Nah, itu kenapa pakai PFR? Ya jelas. Saya misalnya aduh. Kalau mencong. Maaf ya guys. Nah, aku pakai kayak gini. Nah, misalnya aku pakai PFR, di sini kan luasanku cuma ini kok loh, berarti di bawah kurva kan. Tapi lah misalnya aku pakai CSTR atau pakai MFR, kurva aku jadi segini nanti. Ngikuti yang terakhir ya, jadi ngikuti yang 10. Kurva jadi segini. Kan berarti kan PFR kan lebih bagus. Nah, yang ini. Sorry. Nah, ini kan, misalnya kalian pakai PFR, ya, malah jadi segede ini loh, luasannya. Tapi kalian pakai MFR, jadi segini. Yang di batas kotak tok ini, yang segini tok. Kayak gitu. Oke. Paham ya? Jadi kenapa kok nek concave pakai PFR, nek sing convex pakai MR. Kayak gitu. Oke. Apakah bertanya? Belum deh. Oke, belum ya. Yang lain juga belum ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, jadi sudah disiapin ya teman-teman MM blognya.
Nah, ini soalnya kenapa ada yang pakai Excel? Nggak apa-apa sih kalian mau latihan pakai Excel, tapi jangan kaget ya nanti waktu ujian. Soalnya kan somehow kayak kita butuh latihan loh kadang supaya apa namanya bisa cepet gitu loh, bisa tahu step-stepnya. Tapi misalnya kalian merasa, tapi ya sebisa mungkin pakai ML Block aja ya. Jadi ini soalnya itu aku ambil dari Vogler, tapi tak modify sedikit karena ada beberapa part yang terlalu susah untuk dikerjakan. Jadi soalnya ini, nah aku akan suruh kalian ngerjain semua. Di sini kita akan kerjain sama-sama. Maksudnya kayak tak bimbing gitu. Nah, tapi sebisa mungkin teman-teman ngikuti. Jadi misalnya gambar ya ikut gambar, kayak gitu ngitung ya ikut ngitung kayak gitu ya. Nah, jadi itu ceritanya ini aku ngambil dari Vogler 4th edition. Kelihatan ya soalnya dan. Nah, itu yang problem 2.7. Nah, problem 2.7 itu diketahui ada reaksi kayak gini, A jadi B tambah C. Nah, terus habis itu dia itu bereaksi. Nah, ini dia nggak bilang sih, nah, misalnya ini tuh dapetnya itu datanya di mana, di reaktor apa, tapi ya sudah anggap gue kayak wes dapet data ini, kayak gitu. Nah, dia tuh dapat XA sama min RA, kayak gini datanya. Nah, terus diketahui laju molar apa kemarin. Nah, udah saya kasih tahu toh. Nah, terus habis itu, nah, kalian kan ini kan mau ngitung volume-volume toh. Mau ngitung volume-volume pasti harus membuat plotnya jadi XA versus XA itu sumbu X-nya dan 1/RA itu sumbu Y-nya. Ya toh. Soalnya misalnya men RA kan nggak bisa. Kita nggak bisa ngitung volumenya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman coba dikerjain dulu, dibuat dulu sepermen RA-nya. Setelah itu diplot. Setelah itu diplot sepermen RA di sumbu Y dan XA-nya di sumbu X. Kayak gitu. Habis itu baru nanti kita kerjain ini bareng-bareng. Oke. Tak kasih waktu ya 5 menit lah. Bisa harusnya. Nah, ada yang mau ditanya, langsung ditanya aja ya.
C mau nanya, C. Ya. Itu datanya yang 5555 itu tak sikat rata apa? Ntar bakal parabolik bentuknya. Oh, disikat rata aja. Enggak apa-apa. Oh ya, tak pikir ada titik puncaknya. Thank you, C. Itu soalnya tak share deh line ya. Jadi kalau mau lihat line juga enggak apa-apa. Oh ya, ini aku lupa nambahi tulisan ini tuh liquid ya. Kayak gitu. Emang dari Vogler enggak dikasih tahu nek liquid, tapi ya pikirku mau nge-modify malah lupa tak tulisi. Sorry. Oke, wes 5 menit apa belum ya? Tapi ya tak bahas aja ya daripada kelamaan. Jadi tadi nek misalkan grafiknya itu bentar. Jadinya kayak gini ya, kurang lebih. Jadi aku juga enggak pakai Excel, guys. Jadi ya kalian kalian juga di Blog ya, tolong kayak gitu. Ini aku belum nulis angka-angkanya, tapi ya kurang lebih kayak gini. Superman RA versus XA. Oke. Semoga mirip ya teman-teman. Sudah. Nah, terus kita langsung ke soal yang pertama, yang A. Nah, misalnya diketahui konversi itu 40%. Berapakah volume PFR dan volume CSTR? Nah, ini langsung aku bahas aja, tapi kalau kalian mau sambil kerja langsung ya enggak apa-apa. Kayak gitu untuk melatih, maksudnya kalian itu ngeh apa belum gitu loh. Tapi ini langsung tak bahas aja. Jadi kan tadi ceritanya kan pertama buat Superman RA. Nah, ini konversinya 40%. Nah, untuk CSTR kan tadi kan persegi panjang toh, belakangnya langsung. Yang maksudku yang konversi akhir, yang titik akhirnya. Nah, karena dia mau konversinya tuh 40%, jadi di sini kita cari Superman RA-nya. Karena apa? Karena kita kan mau buat ini kan kita XA versus Superman RA. Nah, jadi kan kita mau buat kayak kotak gitu loh. Kalau kita mau buat kotak, kita harus tahu titiknya dia ada di mana, Superman RA-nya. Nah, ketika XA 0,4, langsung aja kita tarik ke kurvanya, dapat Superman RA-nya 0,2. Ya toh? Paham ya teman-teman? Jadi bentar. Ya kan kita kan tadi maunya XA-nya di sini kan. Jadi kita tarik ke sini.
Terus ditarik dulu saja. Oke. Ya wes, ini XA kali sepermen RA-nya soal yang A yang bagian CSTR. Kayak gitu. Nah, dapat tadi ya 0,2. Dapat 0,2 bisa, kalau kalian males juga bisa lihat dari sini, soalnya kebetulan ini ada 0,4. 0,2 langsung dikaliin aja. XA-nya 0,4, sepermen RA-nya 0,2 dikaliin sama 300 mol per menit. Jadi 24 liter. Oke. Terus buat yang PFR, kalau PFR kan harus integral, karena kita menghitung luasan di bawah kurva. Nah, tapi juga sebenarnya terserah kalian mau ngitung luasan di bawah kurvanya kayak gimana, mau pakai integral atau mau pakai di sini, karena kebetulan grafiknya itu kan melengkung-melengkung toh. Ya sebenarnya kalau misalnya kalian dapat data random gitu harusnya di melengkung sih. Sebisa mungkin jangan kayak tegak-tegak kayak gini. Soalnya ya ini aku kebetulan juga lihat di di mansolnya kayak gitu. Dia mintanya tuh dikerjainnya langsung kotak kayak gini aja. Tapi misalnya nanti kalau kalian ujian datanya random gitu sebisa mungkin jangan dibuat kotak-kotak kayak gitu. Dibuatnya melengkung yang bagus gitu loh. Nah, ya kebetulan karena ini kotak-kotak, jadi kita bisa pakai luasan itulah ya, bisa pakai luasan trapesium. Kalian mau segitiga ditambah kotak ya enggak masalah kayak gitu. Terserah kalian. Nah, tapi di sini ini aku udah coba dua cara. Yang pertama pakai integral. Integral dari 0, XA 0 kan 0 ke XA yang diminta 0,4. Terus di sini aku pakai Simpson sepertiga. Oke. Dapatnya segini. Yang integralnya aja ya. Bagian integralnya dxa per min RA ini dapatnya seperempat. Jadi ini kan tak kali 300, dapatnya 75 liter. Nah, tapi kalau kalian pakai trapesium, ini aku pakai trapesium, tak bagi jadi segitiga sama persegi panjang. Jadi berarti ini sampai sini garis pembatasku. Jadi yang sebelah sininya jadi segitiga, yang sebelah bawahnya ini, yang dari sini sampai sini itu jadi persegi panjangnya kayak gitu. Oke. Mudeng toh ya maksudku. Nah, ini dapatnya 22 liter. Harusnya yang ini lebih akurat karena kalau ini integral ini kan kita juga ada integral analitik toh. Kita integralnya pakai integral Simpson dan step sizeku tuh cuma 0,1 kayak gitu. Mungkin naik kecil-kecil lagi ya jadi lebih bagus. Itu ya. Ada sih mau tanya nota? Aku barusan nyoba pakai itu sih, tapi ya nggak coba bikin lengkung maksudnya gitu, kayak pengaruhnya sapiro gitu kan. Jadi 71,2 sih. Oh gitu. Ya, Yang ya benar enggak yang apa-apa mana sih. ya? Ya kalau lihat dari gambarnya sih paling akurat mestinya pakai sing luasan itu ya, sing segitiga sama persegi panjang yang trapesium itu. Si Dek Mas Soleh dia ngasih jawabannya 72 liter. Cuma kan bisa banyak cara toh, tapi aku ya enggak tahu kenapa ini aku salah hitung atau gimana, atau mungkin ini aku kegedean. Jadi ini hasilnya 175. Oh, podo kok step size. Ya mungkin karena pengaruh grafiknya lengkung itu. Oh, podo. Podo step size. Oh, Cuma interpretasi ini kan berarti jadi beda. oh iya. Ya pakai sing 72 ya, harusnya lebih akurat kayak gitu. Oke. Harusnya oke ya Feren. Terus habis itu, tapi misalnya nanti kalian grafiknya yang melengkung-melengkung gitu, nah itu harusnya enggak bakalan dipatok kayak kalian harus exactly segini kayak gitu. Mesti juga bisa ya kurang lebih lah, misalnya kayak ini jawabannya 72. Ya mungkin 75 gini atau kayak Feren tadi 71,2 ya tadi. Itu ya masih dibenerno kayak gitu. Tapi misalnya kalian udah terlalu jauh ya kayak lebih dari 10 atau selisihnya lebih dari 10 ya mungkin bisa disalahi kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi mungkin buat yang nomor A? Oke, tidak ada, aku lanjut ke yang nomor B ya. Nomor B, pada range konversi berapa volume CSTR akan sama dengan volume PFR?
Jadi maksudnya pertanyaannya itu range konversi berapa? Itu tuh apa namanya? Start konversi berapa sampai start konversi sampai n apa selesainya di konversi berapa? Range-nya itu kalau kalian buat volumenya CSTR dan volume PFR itu akan sama. Mungkin ada yang bisa jawab. Ini nggak perlu ngitung sih harusnya. Mungkin yang tadi sudah jawab, jangan jawab sih ya. Mungkin yang dari dari pengertiannya, misalnya PFR itu di bawah kurva, CSR itu persegi panjang. Nah, mungkin kalian bisa mengamati kurvanya ini, ya toh. Di range konversi berapa itu area di bawah kurva itu sama kayak area kalau kalian bikin persegi panjang. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau jawab? 0,4 sampai 0,6. Ah ya, benar. Iko ya tadi. Iya, full. Ya, benar sekali jawabannya. Ya, sesimpel itu kok. Jadi kan, tadi aku tuh sudah enggak. Oh iya, benar. Benar ya, jadi 0,4 sampai 0,6. Kenapa? Nah, ini juga, sorry aku kurang lengkap nulis yang angka-angkanya karena cepet-cepet kemarin. Nah, ini tak gini ya, kelihatan ya harusnya. Ini kan area persegi panjang toh. Persegi panjang itulah CSTR. Tapi juga dia at the same time dia juga PFR itu kan area di bawah kurva. Nah, kebetulan area di bawah kurvanya dari 0,4 sampai 0,6 itu juga persegi panjang sama kayak CSTR-nya kayak gitu. Jadi di range 0,4 sampai 0,6 ya. Kalau kalian memperhatikan soalnya juga tadi kan yang 5555 itu dari 0,4 sampai 0,6. Kayak gitu. Ya. Oke, thank you Niko sudah menjawab. Namanya juga sudah tak catat. Mungkin ada yang mau ditanyain? Ini ya, dengan catatan tapi kayak gini. Apa namanya, misalnya kita sorry, aku lanjutin yang B, masih yang B tadi yang Niko jawab itu. Ini misalnya kayak reaktornya tuh awalnya kayak jenisnya sama. Nah, dia tuh cuman kayak memperhitungkan dari 0,4 sampai 0,6 aja. Jadi reaktor yang depannya ini jangan dianggap. Kayak gitu. Ya, ini alasannya. Main RA-nya konstan. Oke, mungkin ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, tak lanjutin yang C. Yang C ya, berapa konversi maksimum yang dapat dicapai oleh CSTR dengan volume 105 liter? Nah, ini langsung aku jelasin aja karena mungkin caranya juga ini masih cara yang baru gitu. Mungkin bagi kalian beberapa ada yang sudah tahu, ada yang belum, karena kita nanti akan pakai trial. Nah, jadi volume CSTR-nya 105 liter. Nah, rumusnya persamaannya CSTR sendiri itu kan ini toh. Nah, misalnya kayak gini, kan kita tadi sudah tahu itu VCSTR sama FA0, ya kan? Nah, XA sama men RA-nya kita nggak tahu. Nah, jadi apa? Misalnya kayak gini, kita harus trial supaya XA per men RA-nya itu bisa sama dengan V per FA0. Jadi V-nya kan 105, FA0-nya 300. Jadi dia dapat XA per men RA-nya tuh 0,35. Kayak gitu ya. Nah, terus habis itu, kenapa kok harus di trial? Karena kan sebenarnya XA sama men RA ini kan berhubungan toh. Men RA dipengaruhi oleh XA. Jadi kita hanya harus tahu satu nilai saja, terserah mau antara sepermen RA atau mau XA-nya, maka kita dapat dua-duanya, kayak gitu. Nah, terus langsung kita kalikan XA kali sepermen RA, jadinya segini enggak, kayak gitu. Paham ya konsep trialnya? Jadi, nah ini, trialku kayak gini. Mungkin kalau nanti kalian boleh coba, tapi mungkin kalau trial kan agak lama toh. Tapi soal ini harusnya enggak selama itu sih. Soalnya kan ngitung luas, ini kan CSTR loh Mas Yan. Jadi
ngitung luasnya itu enggak lama gitu loh. Nanti kalau yang PFR itu yang agak lama ngitung volumenya, karena kalian harus tiap trial kalian ngintegralkan dan kalian kayak cocokin areanya tuh sudah sesuai sama yang ininya atau belum. Kan ini kan ada integralnya atau kayak PFR. Nah, kalian tuh harus nyocokin integralnya dxa per min RA itu sama kayak ini atau enggak. Gitu. Itu kalau PFR jadi agak lama, tapi kebetulan karena di sini apa namanya ini CSTR dan juga grafiknya kan gampang ngitung luasannya, kalian nggak pakai integral pun bisa sebenarnya kalau yang buat soal ini, karena ya ini tadi kotak apa kayak patah-patah gitu loh garisnya Masian. Tapi nanti kalian pakai integral, nah itu bakalan harus rodok pakai intuisi gitu, jadi kalian majuin kalian mundurin titiknya kayak gitu. Nah jadi aku trial aja, ini trialnya tuh aku ngerjain yang pertama tuh 0,6. Tak ulangi lagi ya, tadi kita tuh mau tahu XA-nya berapa, ya, supaya kita dapat nilai min RA-nya, di mana nanti ketika mereka dikalikan, dibagi XA per min RA, itu dapat hasilnya 0,35. Kayak gitu. Jadi aku trial pertama XA-nya tuh 0,6. Nah, kalau XA-nya 0,6, sepermen RA-nya itu kan ngikut dari nilai XA yang kalian dapat. Nah, kalian nggak boleh sembarangan. Jadi sepermen RA-nya berapa? Kalian boleh cari dari grafiknya ini tadi, boleh kalau misalnya langsung diketahui di sini ya pakai ini aja. Kayak gitu. Daripada repot-repot baca grafik. Soalnya kan pedes toh. Misalnya baca grafik kebanyakan. Nah, dapat sepermen RA-nya, tadi kan min RA-nya 5. Ketika 0,6 jadi sepermen RA-nya 0,2. Ya wes, tak kaliin aja 0,6 kali 0,2 jadi 0,12. Nah, dapetnya XA per min RA-nya 0,12, bukan 0,35. Mintanya kan 0,35 toh. Nah, berarti trial pertama salah. Oke? Nah, terus habis itu tak coba lagi. Nah, ini kan tak coba karena dia lebih kecil nilainya, 0,12 kan lebih kecil daripada 0,35. Artinya apa? Kurang luas, berarti kurang geser ke kanan titikku. Nah, tak geser lagi 0,65 kayak gitu. Terus tak hitung kayak tadi caranya, dapetnya masih segini, masih kurang lagi dari 0,35. Nah, itu tak geser lagi titik ke 0,7. Dapetnya segini, 0,35. Wes pas. Nah, berarti XA yang diminta supaya XA per min RA-nya 0,35 itu 0,7. Kayak gitu. Ini ya. Ada yang mau tanya? Sorry C. Ini Ya. mungkin aku yang salah. Aku coba di 0,2, min RA-nya 0,6. Itu hasilnya sepertiga, 0,333. Mungkin kata kurva itu hampir simetris gitu loh. Oh. Ya memang bisa sih, bisa kayak ada possibility kayak gitu. Tapi harusnya misalnya ini tuh, oh iya sih, bisa aja. Soalnya CSTR kan kamu kan buat kayak persegi panjang toh. Misalnya PFR mesti tidak mungkin sama harusnya. Tapi CSTR karena kamu buat persegi panjang kan persegi panjangnya bisa kayak gede, terus nanti mengecil, terus nanti membesar. Bisa dia tinggi ke atas atau lebar ke samping. Ya benar. Ya aku paham maksudmu. Ya bisa aja sih kayak gitu. Misalnya ada dua jawaban kayak gitu harusnya tetap dibeneri sih kayak gitu. Soalnya kecuali dia sudah di depan kayak dia kasih syarat gitu. Maunya di sini gitu. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi mungkin? Oke lah, ada. Lanjutin ke yang D. Berapa konversi yang dapat dicapai bila yang pertama ada PFR 72 liter. Terus habis itu di seri, artinya diikuti dengan CSTR 24 liter. Nah, misalnya kalian mau ikut kerja tidak apa-apa, tapi ini langsung tak bahas aja ya, tidak kelamaan. Jadi VPFR 72 liter. Nah, sebenarnya, misalnya kalian lihat dari yang soal D dan soal E ini juga, berapa konversi ini kan? Ini kan cuma dibalik. Yang tadi 72 liter di seri sama 24 liter, kalau ini 24 liter CSTR di seri dengan 72 liter PFR. Nah, sebenarnya kita tuh harus trial.
trial. Nah, misalnya PFR itu 72 liter dapat konversinya berapa di sini, dan CSTR 24 liter dapat konversinya berapa. Kayak gitu kan. Sama halnya dengan yang E. Nah, tapi ya kebetulan karena dia minta 72 sama 24. Ini kayak cara ini ya, cara cepet khusus untuk soal ini. Ya itu kayak gini. Ya ini aku juga lihat Mansol sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau aku nggak lihat Mansol aku juga nggak sadar. Karena dia mintanya kan VPFR 72 liter toh. 72 liter. Nah tadi kalau kalian ingat di soal A itu kalian wis dapat 72 liter. Kayak gitu. Nah tapi misalnya kalian nggak dapat 72 liter tadi yang soal A, ya kalian harus ngitung lagi. 72 liter itu konversinya di berapa. Nah tapi kan ini PFR. PFR itu beda sama yang CSTR tadi. Kalau yang CSTR kan langsung XA dapat sepermen RA langsung dikaliin. Nah, yang kayak tadi aku bilang, like kalian tahu nih volume PFR, kalian mau nyari XA nih yang di PFR. Itu kalian harus trial luasan pakai integralnya itu tadi. Ya nanti tapi tak jelasin yang di soal E. Kayak gitu. Ini kurang lebih kita terima dulu ya. Kalau tadi itu yang soal A hasilnya VPFR itu 72 liter yang ini kita tak tunjuk. Nah, yang ini tadi yang tadi juga ditanyain sama Feren itu, kan aku ngitungnya pertama dapat 75 toh. Nah, terus tak hitung lagi dapat 72. Nah, karena ini dapatnya 72, ya ini tak pakai gitu. Ya ini kan aku kan nyetor Mansol ya kawan-kawan. Tapi misalnya kalian dapetnya, aku nggak tahu sih ini salah apa benar. Pokoknya misalnya kalian dapetnya selain 72, ya kalian yang 72 liter tadi harus ngitung konversinya dapat berapa. Kayak gitu. Nah, ini kan tapi 72 dapat yang pakai trapesium toh. Dan dia tadi pertanyaannya kalau kalian ingat yang A, tadi konversinya 40%. Oke. Nah, berarti 72 liter PFR ya, bukan CSTR. 72 liter PFR itu buat konversi 0,4. 40%. Kayak gitu. Nah, jadi terus tapi kan di seri dengan CSTR 24 liter toh. Nah, itu dia yang kita harus cari sekarang. Diketahui XA. Nah, karena dia ada 2 reaktor sekarang, jadi kita punya konversi dari reaktor 1 atau XA1 sama konversi dari reaktor 2 atau XA2. XA1 di PFR yang tadi 72 liter, XA2 di CSTR yang 24 liter. Kayak gitu. Nah, kita trial dan error aja, kan sama kayak tadi toh. Nah, tapi ingat, V per FA0 sama dengan ini, XA2 min XA1. Nah, yang tadi, mana ya, ini kan cuma XA toh, nggak ada XA something dikurangi XA0 kayak gitu. Karena apa? Karena dia mulainya 0. XA0-nya itu 0. Kayak gitu. Jadi ini sama aja XA1 dikurangi XA0 sama dengan XA1 dikurangi 0. Jadi X atau nah, tapi di sini kan dia kan nggak bergerak dari 0 toh, tadi konversinya bergeraknya dari 0,4 kan tadi. Nah, jadi harus ditambahi ini. Kayak gini. Nah, terus habis itu dihitung. 24 per 300 dapetnya 0,08. Nah, kita harus trial supaya XA2 minus 0,4 dibagi min RA2. Min RA2 itu apa? Min RA2 itu min RA saat XA2. Min RA saat XA2. Min RA2 itu. Jadi kan kalau kita punya XA2 sama XA1 di sini, kita mesti punya 2 nilai R. Karena apa? Misal ini kan XA1 kan 0,4. Nah, kita kan di 0,4 ini, kita kan punya nilai sepermen RA sendiri toh. Dan nanti misalnya XA2 ini berapa gitu, di sini-sini, kan dia punya nilai men RA sendiri. Nah, kita ngikuti men RA2, yaitu men RA saat konversi yang kedua. Terus hasilnya segini. Nah, di trial aja, sama kayak tadi metodenya. Di trial kayak gini. Ya, aku trial 0,6, 0,65. Nah, terus dapat di sini. Ini aku dapetin 0,079 something gitu, aku lupa. Jadi tak anggapnya ini 0,08. Kayak gitu. Soalnya ya trial kebanyakan juga capek sih sebenarnya. Kayak gitu. Nah, jadi anggap untuk CSTR 24 liter, dia menghasilkan konversi 0,64 dari 0,4. Oke, dari 0,4 konversinya, bukan dari 0. Kayak gitu. Paham ya? Apa mau tanya? Ada yang mau tanya?
C, berarti kalau misalnya yang PFR tadi itu nggak diketahui berarti harus bayar 2 kali. Yang awal tuh pakai Iya, integral. kalau kamu ngitung luas areanya, integralin satu-satu kayak gitu sampai luas areanya dapetnya 72. Enggak, 72 dibagi 300. Kayak gitu. Oke, C, thank you. Sip. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nah, saya lihat sampai trial kayak gitu, tak plot di Excel deh, Ci. Supaya saya keluar fungsi ini, terus habis itu tinggal tak masuk, tinggal tak integral deh. Bikin fungsi polinom, boleh tak? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau kalian ujian enggak ketahuan enggak apa-apa, tapi ya itu tadi. Kalau misalnya dulu aku ujian kan enggak boleh pakai Excel toh. Ya kalian tahu lah. Tapi masa Caranya keluar, Ci? Masa keluar sing suruh trial integral gitu? Enggak toh? aku lupa sih keluar apa enggak, tapi dulu aku ngerjain. Apa deh, TRK 2 ya sing aku kerja itu sampai satu halaman satu lembar bolak-balik itu penuh gara-gara trial itu. Ya ampun aku sampai capek rasanya. Gitu. Pak Putu baik kok. Aku yakin dan percaya. Oke, amin. Semoga enggak keluar ya. Gila juga sih enggak keluar bakalan enggak nutut takutnya buat arek-arek kayak gitu. Kecuali ya tadi kalau mau Excel. Nah, ini dia sing E tadi. Diketahui sing depannya VCSR 24 liter VPFR sing 72. Lah, sekarang gimana? Nah, untungnya yang dari soal A diketahui VCSR itu 24 liter. Ya, tak kembalikan ke atas ya. Mana tadi? Nah, ini. Kan tadi kan yang soal A ditanyain konversi 40% dapetnya VCSR 24 liter toh. Nah, jadi ini bisa tak pakai. Oke. Harusnya semua dapat 24 liter lah ya. Ini ada yang tidak dapat 24 liter aneh juga. Nah, 24 liter dapatnya konversi ini 0,4 ya tadi. Konversi reaktor CSTR atau reaktor yang pertama. XA1. Nah, terus habis itu kita dapat kita kan mau cari XA2 nih yang keluar dari PFR. Oke. VPFR-nya 72 liter. Ya tadi itu yang aku bilang, kita harus trial dan error tapi dimasukin ke integral. Ya itu dia lama. Tapi ya maksudnya misalnya kalian mau pakai Excel sih terserah. Kalau mau latihan pakai Excel juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa Excel, ya mau latihan pakai ini ya tidak apa-apa. Mau latihan langsung kayak aku gini. Ini kan aku kerjain tidak pakai Excel toh. Ini aku pakai kalkulator. Dan itu ya tidak lama kok. Kalau kalian ya asal step size-nya jangan kalian buat banyak banget ya. Misalnya step size-nya kekecilan ya lama juga gitu. Tapi kalau kalian latihan harusnya cepat nanti jadinya yang ngitung. Gitu. Apalagi ini aku kan di sini pakai trapezoid ya. Trapezoid kan ditrabes tuh langsung kayak tengahnya 2, 1 2 2 2 2 1 kayak gitu. Jadi ya cepet kayak gitu. Nah, ini aku cuma ngumpulin data aja. Data buat trapezoidku kayak gini. Nah, terus habis itu trial 1, trial 2, trial 3. Nah, aku mulainya dari 0,7. 0,7 itu dapat integralnya. Nah, misalnya aku trial 0,7 dapat integral dari XA1 ya, bukan dari XA0. Dari 0,4. 0,4 ke makanya aku ini kan mulainya dari 0,4 tuh sampai ke pertama 0,7 berarti dari 0,4 ini sampai ke enggak bisa tak. Nah, sampai sini. Oke. Nah, terus tak integralin aja dapetnya segini. Terus karena tadi minta dia itu 0,24 kan. Minta integral dari 0,4 ke XA2 dxa per min RA tuh 0,24 hasilnya. Nah, ini kan masih 0,0995. Lah masih kekecilan toh. Tak naik ke 0,8. Jadi dapat hasilnya segini. Tak naik lagi ke 0,9, dapetnya 0,25. Ya, wis mirip lah, lumayan. 0,25 ke 0,24. Jadi ya ini aku ngomong didekati oleh ini. Jadi kalau aku lihat Mansol hasilnya enggak persis 0,9 sih. 0,908 atau berapa gitu aku lupa. Ya tapi karena ya sudahlah dianggap saja sama kayak gitu. Tapi kalau kalian mau lebih precise lagi, kalian mau hitung sampai ya enggak masalah kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain buat yang E?
Oke, tanda ada. Tak lanjutin ke yang F ya. Yang F ini sebenarnya harusnya kalian juga tidak disuruh sih, soalnya kayak trial juga. Tapi ya ini aku cuma jelasin aja. Jadi ceritanya dia itu suruh plot konversi dan laju reaksi sebagai volume, sebagai fungsi volume. Nah, misalnya dia bilang konversi dan laju reaksi sebagai fungsi volume PFR ya, volume PFR. Itu artinya apa? Artinya sumbu X-nya, kan sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya itu volumenya. Ya toh? Soalnya konversi dan laju reaksinya sebagai fungsi volume PFR. Ini berarti sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Konversi sama laju reaksinya. Nah, jadi tak jelasin stepnya aja ya, secara gamblang, sumbu X volume dan ini XA dan MRA. Nah, terus dia kan tadi minta sampai dibatasi sampai 100 liter. Nah, ini aku bikin apa range-nya tuh bukan, maksudnya kayak step size gitu, 20, 40, 60 sampai 100. 20 20 step size. Nah, karena kita mau buat ini ya, terakhirnya kayak gini. Nih, V sama XA sama V sama min RA. Nah, kan kita kan harus mau tahu, nah misalnya V-nya tadi kita 20, XA-nya itu berapa? Nah, misalnya V-nya 20, min RA-nya itu berapa? Sama halnya, terus 40, XA-nya berapa? 60, XA-nya berapa? Terus kita plot. Nah, jadi kan kita kan harus tahu toh, misalnya kayak 20 nih ya. Aku cuma ambil contoh yang 20. Ya tadi itu, karena dia mintanya PFR lagi, ya harus trial integralnya, kayak gitu. Nih, integral apa namanya 20, kan ini kan 20 toh tadi minta 20 per 300 di integral dapat XA. Ya kayak stepnya yang tadi lah, tapi kan ini baru satu titik ya, baru 20 aja kita udah trial. Ini aku kebetulan trialnya 3 selesai. 3 apa? Enggak deh, 4 kali nih aku trialnya. 1 2 3 terus ini 4. Itu ya baru yang 20 wes udah 4 kali trial. Nanti kalian 40, 60, 80, 100 kalian juga harus trial toh, dapat XA-nya seberapa. Kayak gitu. Ya tapi aku ya males kerjain dan kayaknya juga gak bakalan keluar, cuman tak jelasin aja. Pokoknya ini V-nya terus dapat XA-nya. Nah, min RA-nya gampang sebenarnya, nggak usah trial toh. Kan kalian tahu XA berapa, masukin aja ke grafik yang ini. Tahu XA-nya berapa, masukin aja ke grafik ini. Teng, kan dapat super min RA-nya. Ya wes, langsung aja di plot. Kayak gini dapetnya. Gitu. Oke, mau ada yang ditanyakan mungkin? Oke, kalau udah ada, ini tak lanjutin. Ini aku tipenya harusnya P24 nih. Kalau misalnya kalian mau lihat Devogler. Cuma kayak Devogler ini kayak nggak jelas gitu loh, deh soalnya dia kayak ngacu ke example gitu. Jadi makanya tak ringkaskan aja supaya kalian bisa langsung lihat soalnya. Jadi ceritanya tuh di sini tuh ada N butana jadi I butana kayak gitu. Nah, itu reaksinya fase liquid. Terus habis itu dapat datanya ini. Nah, ini kan sedikit loh ya, cuma 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. Nah, terus habis itu pertanyaannya cuma satu. Jika digunakan laju molar masuk reaktan itu sebesar 50 kmol per jam. Dan diinginkan konversi akhir 0,65. Nah, sekarang kalian disuruh berikan susunan terbaik kalau aku maunya pakai 2 CSTR dan 1 PFR. Jadi ada 3 reaktor di sini. Tapi konversi intermediate-nya 0,2 dan 0,5. Jadi konversinya kan dari 0 ke 0,2 ke 0,5 ke 0,65 kayak gitu. Nah, kalian suruh pakai 2 CSTR dan 1 PFR. Nah, mungkin kalian bisa plot dulu sekarang seperti biasa X min RA sama super min RA. Oke, kasih waktu 5 menit. Kalau mau langsung dikerjain ya enggak apa-apa soalnya. Enggak usah nunggu aku.
Mungkin saya sudah ngeplot bisa itu sekalian ya, dipikirkan kira-kira itu susunannya gimana. CSTR-nya mau kalian taruh di urutan keberapa, PFR-nya mau kalian taruh di urutan keberapa. Oke? Oke, tak bahas ya. Jadi grafiknya dapatnya kayak gini. Kalian dapatnya gini atau enggak? Atau ada yang beda mungkin? Sama kok, C. Oke, sama ya. Tak anggap yang lain juga sama ya, karena enggak jawab aku enggak tahu. Nah, jadi tadi kan minta saya angka aku juga rodok gak jelas ini. Ini 0,6, terus habis itu, bentar, ini 0,4, 0,5, 0,6, di sini 0,65. Nah, itu tadi, ini gambarku sebenarnya apa belum ya? 0,6, 0,65. Kayaknya gambarku ini ada kurang anu ya, kurang ke sini sebentar. Kurang ke sini ya, 0,65 harusnya. 0,4, 0,5, 0,6. Ya, 0,65 harusnya di sekitar sini. Aku gambarku salah titik ini. Ya, maaf ya guys. Karena enggak pakai Excel juga sambil koleng kemarin rodoan. Nah, jadi ya udah lah, anggap saja ya di sini ini tak geser ke sini karena aku salah. Nah, itu apa? Kira-kira menurut kalian usulan seperti apa? Kalau misal belum kalian hitung ya enggak masalah, cuman kayak dari lihat secara gamblang aja. Usulan kayak gimana yang kalian usulkan? Kayak gitu. CSTR-nya ditaruh mana, PFR-nya ditaruh mana? Mungkin yang tadi belum jawab juga bisa jawab. Nanti tak tulis nama nih. Tidak ada yang menjawab. Oke, saatnya memanggil. Tak panggil Rispa. Halo Rispa. Dengar? Well, nggak dijawab. Dibda. Dibda di situ enggak? Atau lagi?
Salah enggak apa-apa kok. Oke, enggak jawab. Yang belum pernah tak panggil Ben. Ben, halo Ben. Oh, nggak ada semua ini dari mana ya? Angkatan 18 wis. Erik Rian. Aku Halo, tadi. Erik. Aku tadi. Ya. Menurutku mungkin CSTR, PFR, CSTR. Oke. Nah, itu usulannya Erik ya. Tadi saya tak catat dulu, Erik tadi jawabnya PFR di tengah ya tadi. Iya, Cik. Iya. PFR, PFR, CSTR. Oke. Juga mau menjawab ternyata tapi lewat private chat. Bentar, tak ketik aja pertanyaannya soalnya sinyalnya tidak jelas katanya. Mungkin kalau yang lain mau jawab, maksudnya jawab dan alasannya, enggak apa-apa. Kayak gitu. Walaupun jawabannya sama kayak Erik tadi, ya enggak apa-apa kalau misalnya kalian bisa memberikan alasan. Ayo guys, di apa? Coba kayak di ini ya. Kan kita kan nggak boleh kayak asal ngerjain toh. Misalnya kalian asal ngerjain ya nanti kalian jadi lama. At least kayak kalian kayak terka-terka dulu gitu lah. Maksudnya kayak kira-kira dulu. Ini tuh yang tak tahu apa enaknya. Nah, enggak kan? Ya kan masa apa trial 3 berapa ya berarti 3 kali 3 ya. Berarti kita kan trial 9 kali untuk 3 susunan itu. Kan juga kelamaan toh. Kalian harus ngira-ngira dulu. Ini mesti di sini, ini mesti di sini kayak kurang lebihnya. Gitu. Mungkin sudah mendapat jawabannya atau masih berpikir. Gitu coba aku tanya satu ya. Tadi Rispa sama Gida kalau mau jawab juga boleh ya. Sambil nunggu kalian soalnya. Pierre, Immanuel, hai Pierre. Halo C. Sama kayak CK harusnya. Ya. Sama kayak CK. Oke. Ya. Ada alatnya enggak? Atau enggak tahu kasihan? Kira-kira dari gambar sih C. Lihat kotak-kotak Oke. Lagi. Nah. Iya. Gimana? Masih belum memastikan lagi, tapi masih dikira-kira dari gambarnya gitu, C. Oke, enggak apa-apa, enggak apa. Ya. Oke, itu tadi jawabannya Pierre ternyata sama kayak CK. Nah. Oke. Ini ada yang tanya, kalau susunan terbaik itu berarti luasnya itu yang lebih besar, ta? Nah, ini jawabannya itu yang luasnya lebih kecil. Soalnya luas itu ini tak artikan sekalian ya. Yang dimaksud susunan terbaik itu tuh yang luasnya lebih kecil. Kenapa? Karena kalau luasnya lebih kecil, artinya kita dapat P per FA0-nya juga lebih kecil. Nah, kalau V per FA0-nya lebih kecil, artinya V-nya bakalan lebih kecil, volumenya lebih kecil. Nah, sebagai engineer, kita kan mau selalu dari sisi ekonomis dan sisi tempat lah kayak gitu. Itu kan lebih kecil toh, jadi kita nggak ngeluarin banyak uang. Versi yang sama, soalnya kan kita ini ceritanya sama-sama mau dapat di 0,65. Ya kita cari volumenya yang paling kecil. Kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau ngasih jawaban lagi dan alasannya mungkin.
dari penjelasanku yang barusan tadi. Sudah ada ya. Nah, ini tak kasih tahu jawabannya. Nah, jawabannya tadi yang dijawab sama CK sama Pierre itu sudah benar. Sudah benernya itu gimana? CSTR-nya itu di depan. Itu benar, itu poin. Soalnya apa ya? Kalau masalah dua reaktor yang belakang itu kita nggak tahu kalau kita nggak ngitung. Mungkin kalau kita lihat dari grafik bisa sih secara sekilas. Kalau grafiknya kalian precise kayak gitu. Tapi mungkin karena hampir sama, ini kan sorry ya, ini aku titikku yang ini kurang geser ke sini. Nah, jadi mungkin kalian juga ngelihatnya loh kok hampir sama ya gitu. Atau kalian masih ragu gitu, kalian boleh hitung. Tapi yang jelas depan itu CSTR. Kenapa kok yang depan CSTR? Karena ini tadi kan kita sudah bahas ya. Tadi kalau misalnya apa namanya grafiknya turun, ya kan kita berhentinya pertama di 0,2 ya, berhentinya pertama di 0,2 di kurvanya ini kan. Nah, ini kan kurvanya turun toh. Kurva turun harus pakai CSTR supaya begini. Ya kan? Ini CSTR. Kalau PFR ketambahan ini juga karena dia di bawah kurva. Jadi segini maksudku. Oke. Nah, that's why kita pakai CSTR di depan. Itu pasti kalau kalian hitung PFR-nya yang di depan buang-buang waktu sebenarnya gitu. Nah, terus sekarang kan bingung toh. Kita yang berhenti yang di 0,5 ini 0,5 ya. 0,5 sama di 0,65, sorry, di sini. 0,65. Nah, ini harusnya 0,4 tuh di sini. Ya, sorry guys, ini kurang lebih kayak gini lah. Nah, itu kita bingung. Ini mau pakai kita sekarang mau lihat kita mau cari misalnya misalnya CSTR, bentar, sorry agak miring. Nah, misalnya CSTR dari 0,2 ke 0,5 kan kita kan selisihnya sama yang PFR kan ini. Selisihnya sama yang PFR itu. Tapi kalau misalnya dari 0,5 ke 0,65. Nah, kan selisihnya jadi ini ya. Nah, jadi kita mau tahu ini bagian yang selisihnya ini tadi sampai yang ini tuh gedean yang mana? Kecilan yang mana? Kita mau cari yang lebih kecil supaya dia lebih kita mau cari yang lebih gede supaya kita bisa tahu areanya justru yang di sini lebih kecil, yang di sini, yang di sininya. Oke? Nah, kalau kalian ini bingung mau nge-trial dua-duanya, nah itu enggak masalah karena ya memang kayak sulit diketahui toh. Jadi kita harus pakai perhitungan supaya jadi precise kayak gitu. Nah, kita bawa dulu ke pembahasannya. Ke close. Nah, kita pakai ini aja enggak apa-apa. Ini ya. Nah, susunan pertama spasi CSTR. Dapatnya segini. Ngitungnya dari mana? Kayak enggak perlu tak jelasin ya, kelamaan nanti. Bisa lah ya harusnya. 0 sampai 0,2 kan. Dapat men RA1-nya 53. 53 dapatnya dari sini. Tanda tadi. 53, satuannya kilomol per meter kubik hour. Ya, dapat segini. Volume CSTR dari 0 ke 0,2. Nah, sekarang ini aku pakai susunannya yang tadi diusulkan sama CK sama Pierre toh. Jadi tengahnya PFR 0,2 ke 0,5. Kita hitung pakai Simpson 3/8. Step size-nya 0,05. Kayak gitu. Nah, ya ini semoga sudah benar hitungan Simpson. Aku ya enggak tahu. Tapi hasilnya segini. Aku dapetin. Terus habis itu yang dari CSTR ke 0,5 sampai 0,65 ya pakai persamaan ini. Jangan lupa XA3 men XA2. Soalnya kita bergerak dari 0,5 ke 0,65. Jadi 0,5 ke 0,65.
Nah, main RA-nya, pakai main RA-nya siapa? Main RA 3, karena kita berhentinya belakangnya di 3. Oke, jadi main RA 3 itu saat konversi 0,65. Dapetnya 25 toh, tadi. Benar ya, 25 ya. Ini ya. Ini aku tadi pakai main RA ya. Kalau kalian mau pakai dikali sepermen RA ya enggak masalah. Soalnya aku langsung lihat data yang di kotaan ini. Nah, jadi dapetnya 0,3 yang terakhir. Ini tadi susunan yang diusulkan sama CK sama Pierre. Nah, sekarang aku kan tadi kan sudah pasti susunan pertamanya CSTR toh. Sudah pasti susunan pertama CSTR. Saya bingung kan 2 sama 3 nih. Jadi sekarang tak balik. Misalnya CSTR, PFR. Volumenya kayak gimana? Nah, ini ya tak jelasin. Kan tadi kan CSTR yang pertama dari 0 ke 0,2 konversinya. CSTR yang kedua dari 0,2 ke 0,5. Maksudku reaktor yang kedua dari 0,2 ke 0,5 dan di sini kita pakai CSTR yang susunan ini. Dapat ini 0,5 kurangin 0,2 ya. Soalnya dari 0,2 ke 0,5. Nah, ini aku pakai bukan main RA, aku pakai superman RA. Jadi tak kali superman RA 2. Jadi dapetnya segini. Semoga aku juga sudah benar ya ini baca grafiknya. Jadi, nah misalnya ini ada yang salah, dikoreksi aja enggak apa-apa. Jadi 0,2625. Aku dapat. Soalnya tadi grafik juga ini kan apa? Geser atau tadi. Mungkin ada salah sedikit. Kayak gitu. Nah, terus habis itu sing PFR itu dari 0,5 ke 0,65. Nah, aku pakai step size yang sama kayak yang ini tadi. Ini kan 0,05. Ini aku juga pakai step size 0,05 dan aku pakai metode 3/8 juga. Dapetnya 0,1883 untuk PFR yang terakhir. Nah, terus kan volume totalnya, tak total kan berarti semua nih. Sing ini 1, 2, 3 tak total, susunan 2, 1, 2 tak total. Nah, dapetnya kayak gini. Dapatku sesuai perhitunganku ya, soalnya nggak tahu salah enggak. Itu susunan 2 yang lebih kecil. Jadi yang CSTR, PFR. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang beda sama aku. Tapi tadi kalau misalnya kalian kayak dari CK Sapiar kan sudah jawab tuh, misalnya susunan pertama CSTR. Itu wes kayak maksudnya gimana ya? Itu tuh wes poin gitu loh. Kayak misalnya aku jadi dosen ya, aku wes kayak area ini tuh kayak mudeng gitu berarti. Yang pertama CSTR itu wes kayak poin plus gitu loh. Nah, nanti yang 2 ini kan memang kalian harus buktikan tuh dari perhitungan. Kayak gitu. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke. Kita ke nomor selanjutnya itu Levenspiel. Sorry ya, ini agak lama responsinya hari ini. Kita ke Levenspiel. Soalnya aku kan minggu depan sudah ada responsi toh. Jadi, iya gak sih kuis toh minggu depan kalian? Iya benar. Dipakai Nah, itu. ya kan kalian kuis toh. Jadi aku kayak rodo lama yang hari ini. Soalnya kayak, tapi aslinya ini aku juga bingung sih. Soalnya yang autokatalitik sama yang ini kan autokatalitik toh ini. Ini sama yang recycle ini aku belum ngajarin ke kalian toh. Jadi mungkin nggak tahu juga bisa ngajarin atau enggak. Jadi yang 620 ya. Nah, mungkin yang kali ini kalian nggak usah gambar aja karena waktunya juga sudah mau habis. Jadi ceritanya itu ada reaktan dekompos dari A ke R, oke? Dan dia hanya bergantung rate laju reaksinya itu dipengaruhi oleh CA saja. Nah, terus dia dapat ini aqueous ya, liquid. Dia dapat datanya di MFR kayak gini. Tahu CA0, CA. Tahu tadi space time ya. Nah, ini kan kayak kalian juga mungkin bingung toh, soalnya lah biasanya dapat datanya kan paling gampang XA sama min RA kayak gitu. Nah, sekarang ini ada tahu ada CA nih piye caranya. Nah, enggak
nggak usah bingung. Soalnya ya sebenarnya kalau kalian puter-puterin rumusnya nanti ketemu kok. Maksudnya kayak end up berhenti lagi di XA sama main RA kayak gitu. Nah, tapi ini pertanyaannya dia tuh determine which setup plug flow PFR, MFR, atau terserah kalian mau plug flow atau mau MFR atau pokoknya mau dua reaktor kombinasi untuk memberikan minimum space time. Artinya like minimum space time, volumenya juga kecil, minimum volume kayak gitu. Untuk mencapai konversi akhirnya 90% dengan CA0 itu 100. Nah, terus juga disuruh nyari tahu minimumnya. Nah, terus dia bilang, like misalnya kan ini kan terserah kalian toh, mau kalian nyusunnya PFR tok 1 tok enggak apa-apa, MFR 1 tok enggak apa-apa, atau mau dua kombinasi, mau PFR MFR, atau mau MFR PFR kayak gitu. Tapi nek misalnya kalian pakai dua reaktor, itu ditanya tengahnya itu berapa? Bukan konversi sih, CA-nya di tengah-tengah itu berapa di masing-masing reaktor. Kalau kalian pakai dua reaktor. Dan tahunnya buat tiap reaktor. Kayak gitu. Nah, ini saya tanya deh, sebisa mungkin tak jawab langsung aja deh sini, soalnya nek aku ngetik nanti kelamaan jadinya. Nah, ini jadi ceritanya itu dia itu kayak ngomong, terserah kalian mau apa, tapi syaratnya kalian harus nemu minimum tahu buat 90% konversi. Nah, ini kan sebenarnya kalian trial kok. Trial mau PFR dulu, mau MFR dulu, atau PFR to atau MFR to kayak gitu. Nah, tadi yang aku katakan, kalian jangan kayak sembarangan. Kalian harus juga lihat grafiknya, kalian harus memikirkan kira-kira yang memberikan space time yang paling minimum itu yang kayak gimana. Jangan semua ini di trial, habis waktunya kalian. Kayak gitu toh, harus kayak di logika dulu. Nah, oke, langsung aja tak bahas. Ya, gini ya. Jadi, tadi kan mintanya CA0 100, XA-nya 0,9, oke? Berarti diminta CA akhirnya itu 10. Ini untuk persamaan untuk epsilon sama dengan 0, karena dia tadi liquid. Nah, terus dia kan tadi diketahui tau toh. Bentar ya. Dia diketahui tau CA0 dan CA dalam MFR. Oke, dalam MFR ya. Berarti di sini di tabel tadi aku masih bisa pakai persamaannya MFR. Karena dia tadi bilang datanya itu diambil waktu dia di MFR. Nah, waktu dia di MFR, ini tuh berlaku, Mas Ian. Yang kayak, sorry. Ya inilah intinya. Tau sama dengan kalau di level spill ya, di level spill equation 10, equation 10. Itu kan ada persamaan toh. Mungkin kalian bisa note aja, soalnya nanti bakalannya bolak-balik. Jadi sepertau sama dengan min R per CI min CI min 1 kayak gitu. Yang di equation 10 yang di level spill. Jadi itu persamaannya dari situ. Bisa kalian turunin juga dari V per FA0 sama dengan XA per min RA, jadinya juga bakalan kayak gini nanti. Untuk epsilon sama dengan 0 ya, tapi catatannya. Nah, kan tadi bisa tak puter-puter jadi kayak gini toh persamaannya dari yang di buku Leven Spill itu. Terus aku akhirnya bisa dapat sepermen RA untuk tiap ini. Oke, tak dapetin sepermen RA-nya. Paham ya? Sampai sini. Tak lanjutin. Nah, terus setelah dapet ini, kita ngapain toh sebenarnya? Nah, tadi kan aku sudah bilang, sebelum kalian coba, kalian itu plot dulu kalau mau. Supaya kalian tuh bisa kira-kira. Nah, ini tak bawa ke plotnya. Ini dia, kayak gini plotnya. Nah, tapi di sini lihat sepermen RA sama CA. Tadi aku udah ngitung saya pakai konversi. Kalau kalian mau ngitung pakai konversi, pakai XA ya tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau tahu, itu persamaannya langsung biasanya CA sama sepermen RA. Jadi luas areanya itu langsung tahu. Kayak gitu. Benar, aku lupa. Luas areanya itu, sorry
slope-nya sih biasanya yang taunya. Tapi kalian mungkin bisa lebih cepat kalau pakai CA sama Superman RA langsung kalau buat ngitung tahu. Tapi kalau kalian nyamannya juga sama konversi ya terserah kayak gitu. Nah ini aku buat grafiknya kayak gini. Terus dia tadi maunya bergerak dari mana? Dari 100. Tadi kalian ingat Mas Ian? Bentar. Kalian bergerak dari 100 ke 1 kayak gitu. Atau kalau dalam konversi kalian bergerak dari 0 ke 0,9 kayak gitu ya. Nah tapi karena ini grafikku aku pakai CA, jadi kita bergerak dari 100 ke 1. Oke, jadi 100 di mana? Di sini kalau di kurva. Oke, 100 toh. Terus sama di 10 di sini. Ya, 10. Nah, sekarang pertanyaanku adalah kita pakai reaktor apa? Kayak gitu. Kan tadi kan dikasih bebas kalau pilihan. Kalian mau CSTR, mau PFR, mau nyusun 2 terserah. Nah, ini langsung aku ya saya kasih kesempatan dulu. Ada yang mau jawab nggak mungkin? Dia pakai reaktor apa? Dan berapa jumlahnya? Kalau kalian lihat dari grafiknya ini. Ini last question yang tak catat ya namanya. Habis ini enggak. Bentar. Ada yang jawab sepertinya. Bentar. Ayo, ada yang mau jawab? Mungkin salah enggak? Masalah kok. Tapi sebisa mungkin kayak kalian kasih tahu alasannya juga sih. Jadi bukan ya namanya kalau kita jadi engineer kan ya harus tahu tuh alasannya melakukan segala sesuatu. Jangan kayak ya aku maunya gitu. Kayak gitu. Mungkin aku tanya yang lain juga. Siapa ya enaknya? Ada yang mau jawab tak? Mau parent? Iya kenapa? Oh, enggak, tak kira kamu mau jawab. Enggak, tak. Enggak, aku panggil saya yang lain. Panggil yang lain dulu aja, kasih kesempatan yang lain. Oke, YouTuber KC. Jawabanmu apa KC? Salah enggak apa-apa, tenang aja. Gimana? Belum kepikiran? CSR. Kenapa alasannya CSR? Oke. Ya, benar jawabannya KC. Ini juga ada yang jawab. C. Caroline juga jawab. CSTR karena luasnya lebih kecil. Benar. Jawabannya CSTR. Ya, jawabannya CSTR. Kenapa? Ya, tak gambarin aja ya. Semua bisa di logika tuh ya. Kan kita mau bergerak tuh. Dari 100 ke 10. Nah, ini sebelum aku gambar, aku tanya dulu. Sekali lagi aku tanya. Dan ya nek kalian mau jawab enggak apa-apa tak catat namanya. Kita pakai tadi sudah dijawab kaca belum ya? Kok lupa. Yang itu kita pakai main RA-nya yang mana ya tadi? Tadi dijawab kaca ya? Kaca kamu jawab ya tadi. Pakai Superman RA-nya yang mana?
Oh ya. Itu tadi kamu jawabnya Superman era yang mana? Oh ya. Oke, wes bener yang dijawab KC. Sorry aku lupa. Tadi aku ingetnya cuman KC jawab Superman RR rendah. Nah, benar yang dijawab KC. Lihat ya, kita bergeraknya ke arah kiri sekarang, ke sana. Sorry, melencong. Ke sana ya geraknya. Karena apa? Karena ini bukan XA. Kayak misalnya XA kan 0 ke apa ya di sini 0,9 gitu ya. Kita XA geraknya ke sana. Lah ini XA. Tapi ini CA kan dari 100 ke 10. Nah, kita geraknya ke arah sana. Jadi kita ngikuti yang terakhir, which is titik ini. Oke? Nah, seperti biasa, kita gambar CSR toh. Ya, kurang lebih kayak gini lah ya. Dari 100 ke 10, CSR segini. Nah, coba yang teman-teman yang tadi masih enggak ini, masih mungkin belum ngeh, teman-teman bisa memberikan ini enggak, memberikan volume yang lebih kecil dari ini. Nah, misalnya Pak, kalian nyampurin PFR atau CSR terserah. Gitu. Nah, menurutku tidak ada. Ya ini adalah volume terkecil, luas area terkecil. Misalnya kalian pakai PFR 1 tok ya. PFR 1 tok kan dari sini sampai sini toh. Jadinya lah segede ini. Segede ini lah pokoknya ya. Paham tuh ya maksudku, segede ini loh. Sampai atas. Kayak gini. Ya toh, dari bawah sampai atas. Itu naik PFR 1 tok. Nah, misalnya kalian pakai apa ini misalnya PFR sama CSTR. Nah, bakalan tuh kayak melebihi garis ini loh. Bakalan kayak kalian tuh sampai ke daerah sini. Jadi pasti lebih besar daripada yang CSTR tok. Kayak gitu. Paham ya? Semoga yang lain juga paham. Mungkin masih mau tanya? Ada yang mau tanyain sama Mas Yan? Oke, wes paham ya? Tak hapus dulu. Nah, nek sudah tahu kayak gitu no, gampang. Tinggal apa namanya? Tinggal hitung aja. Kayak gitu. Kan udah tahu tuh tadi. Nah, enggak perlu trial nek kayak gini carane. Soalnya ya wes ketok gitu loh, wes ketok jelas. Ya itu aku harap kalian bisa melogika supaya apa namanya enggak buang-buang waktu gitu kalau nganti ngerjain ujian. Jadi ya ininya gini lah ya. Tahu main RA-nya dipakai tadi yang kayak dikatakan KC yang di 10. Jadi nih, ya sudah tinggal dimasukin 110 0,12 jadinya 10,8 menit. Kayak gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan nomor ini? Nah, ini kan wis jam 2.55 toh. Ini aku tuh sebenarnya sudah nyiapin 6.22. Menurut kalian ini tak terusin apa enggak? Ini sih cuman sedikit sih. Cuman kayak ya biasa kayak gini toh. Nah, kalian mau tak terusin atau tak stop sampai sini? Nanggung cewek apa aja. Lagian wis gak ono responsi mana nomor ini. Iya, ya nggak ada responsi lagi. Makanya aku kayak ya rodok ya oke. Terusin saja ya. Maafkan aku. Paling 5 menit kok. Jadi 6.22 ini sorry ya guys kelebihan ini waktu nih. 6.22 itu ceritane liquid phase second order seperti ini diketahui lah pokoknya intinya ya lajunya CA0 juga diketahui dan dia bilang landek batch reaktor itu 18 menit to fill and empty berarti 18 menit ini ibaratnya kayak space time gitu kalau di ini karena dia to fill and empty toh jadi kan berhubungan dengan volume reaktor. Nah, tapi karena dia liquid phase, jadi ya sama aja lah, mau residence time atau space time kan sama. Itu 18 menit. Nah, terus dia tanya, konversinya berapa dan konversinya berapa
dan juga reaction time-nya. Jadi kayak waktu yang dibutuhkan untuk reaksi kalau kalian mau maximize daily output of product R. Kalau kalian mau memaksimalkan produk R-nya. Kayak gitu. Nah, ini singkat aja ya. Ya, ini yang diketahui tadi ya. Nah, ini misalnya kalian second order toh. Second order ini kan aku ngintegralin sendiri yang kayak dulu sebelum UTS. Tapi nek misalnya kalian mau langsung pakai persamaannya yang itu loh yang apa namanya? Aku lupa equation 29 ya, ini enggak salah. Buat any order n, order ke n kayak gitu. Itu ya enggak apa-apa. Kalau kalian mau langsung masukin ke situ pokoknya dapat CAF-nya nanti segini dari yang persamaan order 2. Oke, yaitu secara singkat aja. Nah, terus habis itu ini kita cari konversinya tadi. Kan tadi kan diminta konversi toh. Sorry ya ini. A batch reactor takes 18 menit to fill and empty. What percent conversion? Nah, kita cari persen konversinya ketika 18 menit itu dapetnya 8,26%. Ya, 8,26% ya. Jadi 0,0826. Nah, terus ini tuh sebenarnya aku juga agak enggak ngerti sih maksudnya dia ini apa, yang reaction time-nya untuk maximize. Karena misalnya dari responsiku yang dulu itu dia malah reaction time-nya kayak disamain sih 18 menit. Nah, tapi nek ini aku juga lihat referensi itu yang dimaksud itu kayak maximize product. R itu yang dimaksud XA-nya itu 100%. Dan misalnya XA-nya 100%, terkonversi semua atau artinya nah konsentrasi A-nya lah 0 jadi nih. Soalnya hilang semua. Oke? Nah, order 2 kan kayak gini toh persamaannya jadi nih. Nah, misalnya T, tadi kan yang diminta kan waktu reaksi. Waktu reaksinya kan T. T sama dengan seperempat dan bla 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 kayak gini. Nah, dia kan kita mau masukin CAF-nya itu mendekati 0. Oke, tadi kan minta CAF, ini CAF ya, CAF sama dengan 0. Nah, nek tak masuk 0 kan nggak bisa. Jadi ya anggapannya tak limit aja. Tapi sebenarnya ya gitulah pokoknya. Intinya jadi tak hingga deh nanti. Sudah sih, kayak gitu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan 622? Dadah. Aman deh. Oke. Yang lain juga gak ada pertanyaan ya. Kalau mau tanya mungkin bisa chat aja ya. Soalnya sudah habis waktu responsnya juga. Thank you ya yang udah datang dan juga nanti mungkin aku bakalan kasih kelas yang kayak record tantok gitu loh. Tapi mungkin ya udah nggak ada responsi lagi. Jadi ini responsi terakhir. Thank you teman-teman. Thank you, Ce. Ya. Thank you, C. Sama-sama. Thank you, Ce.